Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi tema 2. Akan tetapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua dilancarkan dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar mengenai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Belakangan ini diberitakan bahwa persediaan minyak bumi di alam semakin hari semakin menipis. Bagaimana jika minyak bumi tersebut habis? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, sehingga ketersediaannya di alam bisa kita terus lestarikan. Yang termasuk sumber energi alternatif antara lain ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada energi matahari. Energi matahari menghasilkan panas dan cahaya yang berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari bisa digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, menjemur padi, menjemur jagung, dan membuat garam. Saat ini, energi matahari juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik seperti kalkulator dan jam yang menggunakan sumber energi matahari. Ada juga lampu yang menggunakan energi matahari seperti lampu taman, itu juga ada. Energi matahari juga digunakan untuk menghangatkan air dan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau kalau disingkat PLTS. Ada dua jenis alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi matahari. Satu, sel surya untuk memanaskan air dan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Energi angin yang kedua. Energi angin digunakan sebagai pembangkit energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat PLTB. PLTB mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan bantuan kincir angin yang berfungsi sebagai penggerak generator sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga ada energi air. Aliran air digunakan untuk memutar tubin menghasilkan energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air, jika disingkat ada PLTA. Besarnya arus air mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar didapat tenaga air yang besar, maka dibuatlah bendungan di daerah lembah sungai sebagai penampungan. Yang selanjutnya ada energi panas bumi. Energi panas bumi dikenal dengan istilah energi geotermal.
merupakan energi yang berasal dari bantuan panas atau magma yang berada di perut bumi. Jadi bumi itu jika kita gali ke dalam, di dalamnya akan terdapat magma. Energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disebut PLTP. Prinsip kerja PLTP sangat sederhana. Air dimasukkan melalui injektor ke dalam perut bumi seperti yang ada pada gambar. Untuk mengalami pemanasan, nanti ke bawah terus dan menjadi uap air bertekanan tinggi. Uap air dialirkan ke separator dan dipisahkan menjadi air dan uap kering. Uap kering inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Yang ketiga, ada gelombang laut. Energi gelombang laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Makin tinggi gelombang air laut, makin besar energi listrik yang dihasilkan. Potensi gelombang air laut sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di wilayah pesisir seperti selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Yang terakhir ini adalah biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan. Energi biomasa dapat berupa bahan bakar padat, cair maupun gas. Bahan bakar padat berupa kayu bakar, arang, jerami, kulit pohon, dan kotoran hewan kering. Sementara bahan bakar cair dan gas diperoleh melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan bakar cair berupa biodiesel yang dihasilkan dari tanaman berbiji seperti biji bunga matahari, biji jarak, kacang tanah, dan kemiri. Digunakan sebagai pengganti solar, bahan bakar cair juga bisa berupa bioetanol, berasal dari tanaman yang mengandung pati, contohnya singkong, jagung, ubi, sagu, dan tebu. Bioetanol diperoleh melalui fermentasi. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin, sedangkan bahan bakar gas berasal dari pengolahan kotoran hewan menghasilkan biogas digunakan sebagai pengganti LPG untuk menghidupkan kompor gas tentunya ya. Anak-anak pintar, pernahkah kalian bermain layang-layang? Energi apa pada saat kalian bermain layang-layang? Layang-layang menggunakan energi angin untuk membuat terbang ke angkasa. Apakah kalian tahu cara membuat layang-layang? Sekarang kita akan membuat teks petunjuk cara membuat layang-layang. Cara membuat layang-layang. Yang pertama, kita siapkan dulu bahan yang dibutuhkan. 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 5. Ada benang wol. 4. Ada benang wol dan 5 gunting dan 6 ada lem. Ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang. Setelah kita menyiapkan bahan, kita akan menulis cara pembuatannya. 1. Letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikat bambu di atas kertas koran. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran
tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutup bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang 11. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, ini adalah cara membuat layang-layang. Ini adalah langkah-langkahnya. Anak-anak harus berlatih untuk menulis cara membuat sesuatu. Nanti akan ada tugas cara membuat kapal dari kertas. Nah, sekarang waktunya membuat tugas. Lengkapi tabel di bawah dengan jawaban yang paling tepat. Nah, di sini ada nama-nama peralatan, ada kincir air, kincir angin, panel surya, PLTP, dan PLTS. Lalu di tabel tengah kedua, energi yang diolah. Jadi energi yang diolah di sini itu energi apa? Anak-anak tulis di kolom kedua. Sedangkan kolom ketiga ini adalah perubahan energi. Nah, perubahan energi ini anak-anak bisa sebutkan dari energi apa menjadi energi apa, diubah menjadi energi apa. Nah, begitu juga dengan tabel-tabel yang ada di bawahnya, sama seperti itu. Tugas 2, apa yang kamu ketahui tentang biomasa? Nah, biomasa ini tadi sudah dijelaskan, anak-anak silahkan bisa jelaskan secara singkat saja. Yang ketiga, buatlah teks petunjuk cara membuat kapal-kapalan dari kertas. Seperti yang tadi teks petunjuk membuat layang-layang, anak-anak juga harus menuliskan bahan yang disiapkan secara lengkap. Baik anak-anak, demikianlah materi kita kali ini. Giatlah belajar agar kalian bisa menemukan energi lain untuk kehidupan yang akan datang. Amin. Akhir kata dari Pak Danang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.